Ya, kita berjumpa lagi dalam mata kuliah Kalkulus 1, masih mengenai tanda sigma, kombinasi, dan induksi matematika ya. Kemarin kita sudah membahas mengenai binomium Newton ya, dengan menggunakan segitiga Pascal. Oke, saya coba untuk soal yang lain lagi ya. Jadi misal kita mau mencari X tambah Y pangkat 4. Berarti kalau pangkat 4 itu lihat di sini ya. 1, 2, 3, 4. Berarti baris di sini. Ya, yang ada 4-nya. Jadi dia berurut nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemarin kita pangkat 3 berarti di sini. Yang ini ya. Nah, kalau pangkat 4 berarti baris yang kelima ini di sini. Ya, karena dari atas itu baris 0, 1, 2, 3, 4. Jadi dia di sini. Ya. Oke. Jadi kalau pangkat 4 berarti X-nya mulai dari pangkat 4. Jadi lihat, X pangkat 4, angka selanjutnya X pangkat 3, angka selanjutnya X pangkat 2, selanjutnya X pangkat 1 sampai X pangkat 0. Kebalikannya kalau Y-nya dari depan itu dia mulai dari Y pangkat 0. Jadi seperti ini. Y pangkat 0, Y pangkat 1, Y pangkat 2, Y pangkat 3, sampainya Y pangkat 4. Paham? Ya, jadi lihat pangkatnya X dan Y itu pasti akan selalu bernilai sama dengan soalnya. Kalau soalnya pangkat 4 berarti lihat 4 tambah 0, 4, 3 tambah 1, 4, 2 tambah 2, 4, 1 tambah 3, 4, 0 tambah 4, 4. Ya, seperti itu. Jadi kalau kita selesaikan, maka langsung saja X tambah Y pangkat 4 itu sama yang tadi ya, ini 1, 4, 6, 4, 1, kemudian mulai dari X pangkat 4, pangkat 3, pangkat 2, pangkat 1, pangkat 0, kemudian Y-nya, Y pangkat 0, Y pangkat 1, Y pangkat 2, Y pangkat 3, dan Y pangkat 4. Y pangkat 0 itu 1, berarti 1 kali 1 kali X pangkat 4, X pangkat 4. Ini tetap 4, X pangkat 3, Y pangkat 1, cukup ditulis Y. 6X pangkat 2, Y pangkat 2 tetap, X pangkat 1 kita cukup tulis X, jadi 4X, Y pangkat 3. X pangkat 0 itu 1, berarti 1 kali 1 kali Y pangkat 4, tulis saja Y pangkat 4. Jadi ingat semua yang berpangkat 0 itu 1. Ya, saya rasa sudah paham ini ya. Oke. Jadi kalau persoalannya kita ganti menjadi persoalan kurang, ya. Jadi kalau X tambah Y tadi cukup semuanya pakai tanda tambah. Kalau kurang tinggal mengganti. Kurang, tambah, kurang, tambah. Jadi hasilnya persis sama, lihat sama X pangkat 4, 4X pangkat 3Y, 6X pangkat 2Y kuadrat, 4XY pangkat 3, Y pangkat 4, hanya tandanya yang berganti selang-seling. Kurang, tambah, kurang, tambah. Jadi selalu mulai dari kurang. Ya. Nah, begitu juga kalau 2X tambah 3Y pangkat 4. Sama, tetap kita menggunakan 1, 4, 6, 4, 1 dari segitiga Pascal yang tadi nih. Ya. Tetap 1, 4, 6, 4, 1. Ya. Jadi kita tinggal ganti nilai X-nya, ini X pangkat 4 kita ganti 2X pangkat 4. 2X pangkat 3, 2X pangkat 2, 2X pangkat 1, 2X pangkat 0. Y pangkat 0-nya kita ganti 3Y. 3Y pangkat 0, 3Y pangkat 1, 3Y pangkat 2, 3Y pangkat 3, sampai 3Y pangkat 4. Ya. Jadi ini satunya tetap, 2 pangkat 4, 16, X pangkat 4, tulis 16, X pangkat 4. 3Y pangkat 0 itu 1. Ya, jadi semua yang berpangkat 0 1 ya. 4 dikali 2 pangkat 3 8. 3 pangkat 1 3 ya. Jadi ini X pangkat 3, Y pangkat 1, Y saja. 6 kali 2 pangkat 2 4. 3 pangkat 2 9. Ini X pangkat 2, ini juga Y pangkat 2. Ya, jadi yang variabelnya hurufnya itu ditaruh di bagian belakang. 4, 2 pangkat 1, 2, 3 pangkat 3, 27.
Ya, 3 kali 3, 9 kali 3 lagi 27. X-nya pangkat 1, cukup X saja nanti. Y pangkat 3. Ini lagi 1 tetap, 2X pangkat 0 itu 1. 3 pangkat 4 berarti 3 kali 3 9 kali 3 27 kali 3 lagi 81 nih. 81 Y-nya berpangkat 4. Jadi hasilnya nanti 1 kali 16 kali 1 ya 16 X pangkat 4. 4 kali 8 kali 3 ini 32 kali 3 96 X pangkat 3 Y. 6 kali 4 24 kali 9 216 X pangkat 2 Y pangkat 2. 4 kali 2 8 kali 27 216 X pangkat 1 X Y pangkat 3. 1 kali 1 kali 81 81 Y pangkat 4. Kalau sorry ya, ini pengurangan di sini ya. Jadi kalau 2X kurang 3Y pangkat 4, maka sama semua hasilnya dengan penjumlahan, tinggal kita ganti. Kurang, tambah, kurang, tambah. Jadi kalau hasilnya tadi 2X tambah 3Y pangkat 4 itu 16X pangkat 4 tambah 96X pangkat 3Y tambah 216X kuadrat Y kuadrat tambah 216XY pangkat 3 tambah 81Y pangkat 4. Sekarang kalau 2X kurang 3Y pangkat 4 sama hasil-hasilnya ini, tapi dia 16X pangkat 4 kurang 96X pangkat 3Y tambah 216X kuadrat Y kuadrat kurang 216XY pangkat 3 tambah 81Y pangkat 4. Jadi selang-seling kurang tambah Saya rasa sudah ada banyak contoh tentang binomium Newton, berarti harusnya Anda sudah paham ya. Oke, kita lanjut materi kita selanjutnya, yaitu induksi matematika. Ya. Jadi induksi matematika ini adalah suatu metode yang digunakan untuk membuktikan kebenaran dari sebuah rumus, ya. Nah, misal kita punya barisan pernyataan. Nah, kalau kita dapat jadi barisan pernyataan itu, kita membuktikan bahwa pernyataan-pernyataan itu benar atau salah. Nah, jika kita dapat menunjukkan bahwa yang pertama, pernyataan untuk N sama dengan 1 benar, jadi iterasi pertamanya benar, maka kita boleh melanjutkan ke langkah kedua. Ya, tapi kalau dari langkah pertama dia sudah salah, maka barisan pernyataan itu terbukti salah. Ya, jadi tidak perlu lagi lanjut ke langkah kedua. Nah, tadi kalau langkah pertama benar, maka kita melangkah ke yang kedua. Langkah kedua itu kita misalkan untuk N sama dengan K benar. Maka kita akan membuktikan bahwa dia juga benar untuk pernyataan yang ke K tambah 1. Jadi kalau misalnya untuk N sama dengan 9 benar, maka kita mau buktikan untuk N yang ke sama dengan 10. Ya, jadi K misalnya 9 berarti K tambah 1 berarti 10. Berarti untuk barisan berikutnya. Kalau barisan 100-nya benar, maka kita mau buktikan barisan yang ke 101. Begitu selanjutnya maksudnya ya. Jadi untuk N sama dengan K benar, kita mau buktikan untuk N sama dengan K tambah 1. Nah, kalau dua pernyataan ini dua-duanya benar, maka barisan pernyataan tersebut dapat dinyatakan sebagai benar. Tapi kalau misalnya salah juga di nomor 2-nya, maka barisan pernyataan itu salah. Ya. Jadi, maka dapat disimpulkan bahwa pernyataan tersebut benar untuk semua bilangan asli N. Kalau dia memenuhi dua sifat ini, syarat ini. Oke, supaya lebih paham, nanti kita akan masuk di contoh soalnya. Namun sebelumnya ada beberapa hal yang perlu Anda ingat, ya, dari pelajaran-pelajaran Anda di sekolah menengah. Kalau 3X ditambah 3Y sama 3-nya, maka angka 3-nya boleh keluar. Berarti 3 kali X tambah Y. Ini adalah hukum distributif. Ya. Jadi 3-nya keluar, X tambahnya di dalam. Ini kan sama atau dikali masuk. 3X tambah 3Y. Ya. Nah, selanjutnya. Kalau 2 kali A, B kali C ditambah 4 kali A kali B kali D, lihat yang sama itu yang mana? Ya, yang sama AB-nya. Nah, 4 ini bisa juga diubah menjadi 2 kali 2, berarti 2-nya juga sama nanti. Ya, jadi dia seperti ini. 2 ABC, terus ini 4 itu kita ganti 2 kali 2, ya, 2 kali 2 ABD.
Jadi lihat yang sama itu 2AB. Di sini juga ada 2AB. Ya. Maka 2AB-nya itu kita bisa taruh di luar seperti tadi angka 3. Ya, jadi seperti ini. 2AB-nya keluar, maka di dalamnya itu tinggal yang belum ada, yaitu C tambah 2D. Jadi seperti ini. C tambah 2D. Jadi lihat kalau kita kali masuk pasti akan sama. 2AB kali C berarti 2ABC. 2AB kali 2D, 2 kali 2, 4. A, B, D. Oke, jadi ingat ya, selalu kita mengarahkan supaya ada yang kembar, kembarnya nanti itu bisa keluar, maka di dalamnya tinggal sisanya. C tambah 2D. Seperti itu ya. Ini untuk membantu Anda nanti dalam membuktikan rumus-rumus. Selanjutnya, ingatlah seperti kalau misalnya ada pecahan seperti ini. 1/2 kali X kali Y kali Z ditambah 3 kali X kali Y kali W. XY-nya kan sudah jelas ada ya, XY-nya. Ya. Nah, sekarang ini ada 1/2-nya, di sini tidak ada. Maka caranya supaya ada 1/2-nya di sini, maka dia seperti ini. Ya. 1/2 X kali Y kali Z tetap ditambah 1/2 dikali 2. Ya. Jadi 1/2 dikali 2 tetap 3XYW. Tetap ya, 1/2 kali 2 kan 1, habis kan? 1 kali 3 kan tetap 3. Paham? Jadi kalau misalnya di sini 1/6, maka nanti di sini 1/6 kali 6. Kalau di sini 1/5, berarti nanti di sini 1/5 kali 5. Ya. Karena 1/5 kali 5 kan 1 kali 3 tetap 3 XYW. Jadi kita bisa lihat yang kembar adalah 1/2 XY. Di sini juga ada 1/2 XY. Ya, maka 1/2 XY-nya keluar, maka di dalamnya nanti tinggal Z tambah 2 kali 3 itu 6W. Jadi nanti dia begini, 1/2 XY dalam kurung Z tambah 6W. Ini 2 kali 3, 6. Ya, jadi kalau kita akan masuk, lihat 1/2 XY kali Z, 1/2 XY Z. Tambah 1/2 XY kali 6W, 1/2 kali 6 itu 3. 3 XYW. Oke, saya harap sudah paham ini ya, supaya lebih mudah nanti dalam membuktikan rumus. Oke, kita lihat contoh induksi matematika. Buktikan bahwa 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 dan seterusnya sampai N. N itu berapapun nilainya, bilangan asli, misalnya 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 sampai tambah 100. Nah, itu kan lama kalau kita mau hitung satu persatu. 1 tambah 2, 3 tambah 3, 6 tambah 4, 10 tambah 5, 15 tambah. Ini sampai 100, itu kan lama. Nah, ternyata rumusnya itu sama saja dengan 1/2 kali N tambah 1. Jadi kalau mau mencari 1 tambah 2 tambah 3 sampai tambah 100, cukup 1/2 kali 100 kali 100 tambah 1. Ya, jadi seperti itu. Nah, kan gampang didapatnya 1/2 kali 100, 50. Berarti ini 100 tambah 1, 101. Jadi 50 kali 101. Ya, jadi seperti itu. Nah, kita mau buktikan apakah memang benar rumus ini atau tidak. Ya, nah caranya ingat tadi langkahnya. Yang pertama, buktikan untuk N sama dengan 1 dia benar. Jadi untuk N sama dengan 1. Jadi N-nya ini yang paling terakhir ini kita ganti menjadi angka 1. Dan semua N yang di sini juga kita ganti menjadi angka 1. Berarti 1 sama dengan 1/2 kali 1 kali 1 tambah 1. 1/2 kali 1, 1/2. 1 tambah 1, 2. Berarti 1/2 kali 2, 1. Sama kan? Kalau kiri dan kanannya sama, berarti dia benar. Karena untuk N sama dengan 1 benar, langkah pertama benar, maka kita melangkah ke langkah kedua. Tapi kalau dari step 1 dia sudah salah, maka tidak perlu melangkah ke langkah kedua. Pasti rumus tersebut salah. Seperti itu ya. Oke, sekarang kita melangkah ke langkah kedua tadi. Langkah kedua mengatakan bahwa andaikan benar. Jadi kita misalkan benar untuk N sama dengan K. Kalau benar untuk N sama dengan K, maka rumus tadi 1 tambah 2 tambah 3 tambah N ya, sama dengan 1/2 N kali N tambah 1, kita ganti N-nya sama dengan K. Jadi kita ganti N-nya menjadi K. Jadi 1 tambah 2 tambah 3 dan seterusnya tambah K. Sama dengan 1/2 K kali K tambah 1. Jadi anggap ini benar.
maka kita akan buktikan untuk N sama dengan K tambah 1. Ya, berarti perhatikan, ini sampai K. Berarti kita tambah lagi, jadi kalau 1 tambah 2 tambah 3 sampai tambah 100, nah kita mau sampainya 101, nih 100 tambah 1. Ya, berarti tambah 100 baru ditambah lagi 101. Ya, jadi kalau tambah K, maka ditambah lagi K tambah 1. Jadi dia seperti ini nih. Tambah K, sampai sini kan tambah K. Jadi di sini sampai di sini kan tambah K. Ya, maka kita tambahkan K tambah 1. Jadi ini lihat tadi sampai K. Nah, ditambah lagi K tambah 1. Nah, karena sebelah kanan ditambahkan K tambah 1, maka yang ini 1/2 K kali K tambah 1 ini tadi yang sebelah kanan. Ya, jadi nah, karena sebelah kiri ditambahkan K tambah 1, maka sebelah kanan sini juga ditambahkan K tambah 1. Jadi sama-sama ditambahkan K tambah 1. Ya. Nih, sama-sama tambah K tambah 1, ini juga tambah K tambah 1. Paham? Nah, sekarang ini yang kita mau selesaikan. Ya. 1/2 K kali K tambah 1 tambah K tambah 1. Ya, karena di sini ada 1/2 K-nya, ya, ada 1/2 K-nya, berarti kita mau di sebelah kanan sini juga ada 1/2-nya nanti. Jadi ada 1/2-nya, di sini juga ada mau 1/2-nya. Maka bagaimana tadi? Berarti di sebelah sini harus ada 1/2 dikali 2. Jadi dia seperti ini. Ya, 1/2 K ya. Jadi ini 1/2 K, K tambah 1 tambah ini yang di kanan ini ditambahkan 1/2 kali 2. K tambah 1. Ya. Nah, sekarang kita sudah bisa lihat yang mana yang kembar sebelah kiri dan sebelah kanan. Yang sama ada sama-sama 1/2-nya. Ya, sama-sama ada K tambah 1. Ya, jadi lihat. Ya, jadi sama-sama ada 1/2, ini juga ada 1/2. Ini ada K tambah 1, ini juga ada K tambah 1. Ya. Jadi keluar nanti 1/2 K tambah 1-nya. 1/2 K tambah 1, maka di dalamnya dikali K tambah 2. Jadi dia seperti ini. Nah, ya. Oke, jadi 1/2 K tambah 1, terus dikali yang warna biru ini K tambah 2. Seperti ini. Nah, K tambah 2 itu sama aja dengan 1K tambah 1 tambah 1. Jadi seperti ini. 1/2 K tambah 1 tambah 2 itu kita ubah menjadi 1 tambah 1. Nah, sekarang perhatikan. K tambah 1 itu adalah tadi apa? Nih. K tambah 1 itu adalah N. Jadi, ini K tambah 1. Ya. Sehingga kita bisa ganti ini K tambah 1 kita ganti jadi N, maka dia menjadi seperti ini. 1/2 ini K tambah 1 itu N, 1/2 N dikali K tambah 1 itu N tambah 1. Sama enggak soalnya tadi? 1/2 N kali N tambah 1. Berarti untuk N sama dengan K tambah 1 dia juga benar. Maka rumus tersebut
1 tambah 2 tambah 3 tambah seterusnya sampai tambah N sama dengan 1/2 N kali N tambah 1 terbukti benar. Sudah paham? Oke, supaya lebih paham kita masuk soal yang contoh soal berikutnya ya. Oke. Buktikan bahwa 1 tambah 3 tambah 6 tambah seterusnya sampainya 1/2 kali N tambah 1 itu hasilnya nanti sama saja dengan 1/6 kali N tambah 1 kali N tambah 2. Jadi kita mau buktikan bahwa yang sebelah kiri ini sama dengan sebelah kanan. Oke, nah yang pertama tadi ganti untuk N sama dengan 1. Jadi ini ya, yang paling ujungnya. N sama dengan 1 itu kan 1 nih, paling ujung nih. Ganti N-nya jadi 1, pasti nanti hasilnya 1. Oke, jadi untuk N sama dengan 1, berarti 1/2 kali 1 kali 1 tambah 1 sama dengan 1/6 kali 1 kali 1 tambah 1 kali 1 tambah 2 nih. Ya, jadi kita ganti N-nya menjadi angka 1. 1/2 kali 1, 1/2. 1 tambah 1, 2. Berarti ini 1/2 kali 2. Ya. 1/6 kali 1, 1/6. 1 tambah 1, 2. 1 tambah 2, 3. Ya. Jadi kita lihat 1/2 kali 2, 1. 2 kali 3, 6. 1/6 kali 6, 1 juga. Ya. Jadi sebelah kiri 1, sebelah kanan juga 1. Berarti benar. Kalau sebelah kirinya 1, sebelah kanannya 2, berarti dia salah. Maka pernyataan ini salah, rumus ini salah. Paham? Ya, karena benar, maka kita melangkah ke langkah yang kedua. Langkah kedua, andaikan benar untuk N sama dengan K, maka tinggal mengganti semua huruf N di sini menjadi huruf K. Ya, 1/2K kali K tambah 1, 1/6K kali K tambah 1 kali K tambah 2. Jadi seperti ini. Ya, 1/2K kali K tambah 1 sama dengan 1/6K kali K tambah 1 kali K tambah 2. Ya. 1 tambah 3 tambah 6 sampainya tambah ini. Nah, akan kita buktikan bahwa dia juga benar untuk N sama dengan K tambah 1. Berarti kita tulis ulang lagi yang ini. Tulis ulang yang ini. 1 tambah 3 tambah 6 tambah seterusnya tambah 1/2K kali K tambah 1 ditambah. Ganti lagi yang ininya. Jadi fokusnya itu di sini. Ya, fokusnya kita itu di sininya. Nih. Ya, nanti di terakhirnya ditambah lagi ganti K-nya bukan lagi hanya K tapi K tambah 1. Jadi kalau di sini menjadi K tambah 1, yang di sininya menjadi K tambah 1 baru ditambah 1 lagi. Kan ini ada K tambah 1, berarti ini K tambah 1 baru tambah 1 lagi. Jadi kita mau ganti K-nya. Ya. Jadi K ini dengan K ini, ya, kita mau ganti menjadi K tambah 1. Ya, jadi hasilnya seperti ini. Nih, lihat. 1 tambah 3 tambah 6 tambah seterusnya, ini tetap 1/2K kali K tambah 1, lihat yang warna kuningnya. Ya, jadi 1/2 kali K-nya diganti K tambah 1, dikali K-nya lagi diganti K tambah 1. Ya, jadi lihat yang ini. Ini K-nya sudah berganti K tambah 1. Ini juga K-nya sudah berganti K tambah 1. Ya. Nah, sekarang ini kan tadi sama kan sampai kiri di sini ya, sampai kiri di sini. Nah, karena di sebelah kiri ditambahkan yang kuning ini, maka sebelah kanan yang 1/6K kali K tambah 1 kali K tambah 2, kita tambahkan juga yang kuning ini. Jadi sebelah kiri ditambahkan 1/2 K tambah 1 K tambah 1 tambah 1, sebelah kanan juga 1/2 kali K tambah 1 kali K tambah 1 tambah 1. Jadi kiri dan kanan sama-sama ditambahkan. Sudah paham? Nah, selanjutnya lihat apanya yang sama. Yang mana yang sama? K tambah 1, oke. Ini kita uraikan dulu ya, K tambah 1 tambah 1 itu sama dengan K tambah 2. Ya.
Jadi kita lihat dulu hasilnya. Nah, ini ya kita besar. 1/6K kali K tambah 1 kali K tambah 2 tambah. Karena ada 1/6 berarti kita tambahkan 1/6 kali 6. Ya, 1/6 kali 6. Ini 1/2-nya tetap. Terus K tambah 1-nya tetap. Ini K tambah 1 tambah 1 kita ganti menjadi K tambah 2. Ini kan 1 tambah 1 kan 2. Paham? Oke, kalau sudah paham, sekarang lihat yang sama. Yang sama adalah ada 1/6-nya. Ini juga ada 1/6-nya. Ada K tambah 1-nya. Ini juga ada K tambah 1. Ada K tambah 2. Ini juga ada K tambah 2. Ya. Maka 1/6 kali K tambah 1 kali K tambah 2 itu kedudukan. Kita bisa naik dulu ya. Ini 1/6. Ini 1/6. K tambah 1. Ini 1/6. K tambah 1. Ini ada K tambah 2. Ini juga ada K tambah 2. Ya. Nah, hasilnya 1/6 ya. Ini ya, jadi ini ya 1/6 K tambah 1, K tambah 2, 1/6, ini 6 kali 1/2, kita selesaikan 6 kali 1/2-nya. 6 kali 1/2 itu 3, K tambah 1, K tambah 2. Ya, jadi yang sama tadi 1/6, K tambah 1, K tambah 2. Jadi ini dia selesaikan. Jadi yang sama adalah 1/6 ini 1/6 terus K tambah 1 ya, jadi K tambah 2 juga sama nih, jadi ini 1/6 terus K tambah 1 dan K tambah 2, jadi keluar 1/6 K tambah 1 K tambah 2, terus buka kurung. Nah, yang warna biru ini K tambah 3 nih, K tambah 3 ya, sudah paham? Nah, sekarang kita uraikan. 1/6 ini K tambah 1, K tambah 2 itu sama saja dengan K tambah 1 tambah 1. 1 tambah 1 kan 2. K tambah 3 itu sama saja dengan K tambah 1 tambah 2. 1 tambah 2 kan 3. Jadi kalau kita uraikan dia seperti ini. 1/6 K tambah 1 tetap, K tambah 2 itu 1 tambah 1, K tambah 3 itu 1 tambah 2. Ya. Oke. Nah, tadi N sama dengan nih, N sama dengan K tambah 1. Maka kita ganti yang K tambah 1 tambah 1 itu, ini K tambah 1, K tambah 1, K tambah 1 itu menjadi N. Sehingga hasilnya adalah 1/6 N kali N tambah 1 kali N, ini N tambah 2 nih. Nah, benar kan hasilnya toh? 1/6 N kali N tambah 1 kali N tambah 2. Berarti terbukti bahwa 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 dan seterusnya. Oh, salah nih ya. Oke, jadi terbukti bahwa
1 tambah 3 tambah 6 tambah seterusnya tambah 1/2 N kali N tambah 1 itu hasilnya adalah 1/6N kali N tambah 1 kali N tambah 2. Udah paham? Ya, saya rasa 2 contoh soal ini sudah cukup mewakili ya. Oke, sekarang kita tugas dulu ya. Jadi yang pertama tentukan hasil dari 3X kurang 4Y pangkat 5. Jadi kalau pangkat 5, maka yang Anda gunakan nanti itu ya. Jadi yang pangkat 5 itu berarti yang ini. Ya ini pangkat 5. 1, 5, 10, 10, 5, 1. Ya. Nanti tinggal dikali 3X pangkat mulai dari pangkat 5, 3X pangkat 4, pangkat 3, pangkat 2, pangkat 1 sampai pangkat 0. 4Y pangkat 0, 4Y pangkat 1, 4Y pangkat 2, 4Y pangkat 3, 4Y pangkat 4 sampai 4Y pangkat 5. Seperti itu ya, baru selesaikan. Lambangnya karena kurang dari berarti kurang, tambah, kurang. Jadi ini di sini kurang, tambah, kurang. Ya. Oke, itu bagian A. Bagian B, ini ada 6 rumus. Ya, buktikan bahwa rumus-rumus ini benar. Tadi kan kita sudah bahas ya cara-caranya. Oke, waktunya sampai 1 minggu ya. Jadi sebelum masuk perkuliahan pada minggu berikutnya, ini dikumpul. Oke, sekian untuk hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Ya, sehat selalu. Sampai jumpa pertemuan kita selanjutnya. Tuhan memberkati kita semua.